Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada, juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang sedang melihat video ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadirat-Mu ya Bapa untuk kasih setia penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan hamba. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba mohon ampun atas segala dosa-dosa hamba. Bapa kuduskan dan sucikan hamba. Hamba berdoa, memohon biarlah Bapa mau menuntun hamba, Roh Kudus menyertai hamba. Setiap kuasa-kuasa roh jahat, setan, iblis, kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu di saat hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba berdoa menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul 36, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Baiklah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya memberikan tema firman pada hari ini yaitu wanita inspirasi. Siapakah wanita ini yang tidak banyak dibicarakan dalam Alkitab, tetapi hidupnya telah menjadi inspirasi banyak orang Kristen sampai saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus pernah mendengar Yayasan Tabita, Sekolah Tabita, Panti Asuhan Tabita, bahkan di daerah Cipanas dekat tempat saya ada sebuah penginapan yang cukup besar namanya Tabita. Kemungkinan yayasan, sekolah, atau panti asuhan ini terinspirasi dari seorang wanita yang hanya dibicarakan 7 ayat dalam Alkitab. Tabita adalah nama dalam bahasa Ibrani. Bahasa Yunani adalah Dorcas. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu Giselle atau rusa betina atau sejenis antelop yang terlihat cantik dengan tanduknya. Pada zaman dahulu, orang Timur Tengah menggambarkan atau melukiskan wanita cantik dengan sebutan rusa. Raja Salomo melukiskan wanita cantik dengan gambaran seekor rusa. Dalam Kidung Agung 2 ayat 9 dikatakan, "Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi." Dan juga dalam Amsal 5 ayat 18 sampai 19a dikatakan, "Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu,
rusa yang manis, kijang yang jelita. Yang jelas, Tabita ini adalah wanita yang cantik, merupakan anugerah Tuhan yang mempunyai kepribadian yang menarik, yang terwujud dalam perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tabita, Dorcas atau Gisel ini, dia adalah seorang murid. Dalam pembacaan kita yang tadi di awal, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36b, di situ dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Pada zaman rasul-rasul, istilah murid tidak ditujukan hanya untuk 12 orang murid Tuhan Yesus saja, tetapi kepada siapa yang percaya dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu disebut murid. Sebagai seorang murid, Tabita, Dorcas atau Gisel selama hidupnya mengamalkan imannya dengan perbuatan baik. Dia selalu terbuka untuk menerima murid-muridnya, ya murid-murid yang lain di rumahnya di ruang atas. Kenapa harus menerima di ruang atas? Karena itu adalah merupakan tradisi orang Timur Tengah pada zaman itu. Dan sampai saat ini pun kalau kita melihat di Arab, kalau ada tamu mereka akan menerima orang itu di ruang atas. Contohnya dalam kisah dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9, di situ dikatakan Elia dan janda di Sarfat ketika anaknya meninggal di bawah dimandikan dan taruh di ruang atas. Atau dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 9 sampai 10, di situ juga dikatakan Elisa dengan perempuan Sunem ketika Elisa suka menginap ke tempat perempuan Sunem itu, maka dia dibuat sebuah ruangan di atas untuk dia menginap. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13a dikatakan bahwa setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ini adalah ketika para rasul sedang menanti-nantinya turunnya Roh Kudus. Bagaimana sikap atau sifat daripada Tabita sehingga dia menjadi salah satu tokoh wanita inspirasi dalam Alkitab? Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, memang tidak mencatat Tabita itu seorang yang kaya atau tidak. Dia sudah menikah atau belum, masih gadis atau seorang janda pun tidak. Dia tidak menuliskan secara detail, tetapi yang jelas, yang pasti, Lukas mencatat bahwa Tabita adalah seorang perempuan yang baik hati. Ada dua hal yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36b yang berkaitan dengan kebaikan hati daripada Tabita. Yang pertama adalah perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Saya ulangi lagi. Yang pertama, perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Orang dapat berkata bahwa ia baik, tetapi belum tentu ia bisa berbuat baik. Ungkapan banyak sekali berbuat baik artinya ia selalu berbuat baik. Dan itu menjadi gaya hidupnya. Dan yang menarik lagi lainnya ialah ia melakukannya dengan tulus tanpa mengharapkan balasan atas perbuatan baik. Kita melihat saat ini bahwa banyak orang melakukan baik kepada seseorang ketika orang itu melakukan kebaikan terhadapnya. Ketika saya harus berbuat baik dengan orang lain, saya juga berharap orang lain itu harus berbuat baik kepada kita. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus lebih satu langkah lebih maju daripada dunia ini. Jika dunia ini mengajarkan berbuat baik kepada sesama orang yang berbuat baik, tetapi kekristenan mengajar kita berbuat baik harus lebih lagi melakukan kebaikan kepada orang yang memusuhi kita. Artinya kita harus berdoa kepada musuh kita dan kita harus memberkati musuh kita. Artinya kekristenan mengajar satu langkah lebih maju daripada dunia ini. Yang kedua, perempuan itu memberi sedekah dengan menolong dan membantu orang yang kekurangan, yang membantu dalam orang kekurangan. Dalam Alkitab dikatakan orang-orang miskin. Maka tak heran
kalau Tabita atau Dorcas memberi baju kepada para janda dan menariknya lagi, ia yang melakukannya sendiri. Dan itulah yang ditunjukkan oleh janda-janda ketika Tabita meninggal. Ia memberi kesan yang baik karena pada waktu ia hidup, seorang janda tergantung hidupnya dari kebaikan orang lain. Saya tidak bisa bayangkan ketika pada saat itu belum ada mesin jahit, belum ada alat-alat canggih, dia harus merajut dari benang, dari mungkin dari kapas atau dari kulit domba, dia merajut dan dia membuat sebuah pakaian, dan itu dibuatnya sendiri dan diberikan kepada para janda. Jadi saya melihat bahwa inilah yang menjadi inspirasi ketika dia menjadi begitu banyak dia dipakai dalam nama-nama dalam sekolah-sekolah, panti asuhan, yayasan, adalah mungkin bagi saya inilah yang menjadi inspirasi karena dia selalu melakukan kebaikan. Apa yang kita lakukan, kebaikan itu tidak akan dilupakan oleh orang lain. Saya lihat kemarin 2 minggu lalu begitu viral di Twitter atau di YouTube, mungkin Bapak Ibu melihat seorang driver ojol online, pria yang baik hati dan sangat dermawan, dia meninggal. Dia selama hidupnya begitu cukup baik, dia banyak sekali membantu para orang-orang yang terkena kecelakaan. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika dia meninggal itu ada ribuan driver ojol mengantar kepergiannya. Bukan ribuan saja, tetapi 50 ambulans mengantar kepergiannya. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube, sekitar ribuan driver ojol mengantar kepergiannya. Artinya apa yang kita lakukan akan dikenang ketika kita meninggalkan dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Tabita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain? Bagaimana Tabita bisa menjadi tokoh inspirasi yang dimasukkan dalam Alkitab? Pertama adalah Tabita memaksimalkan talenta yang ia miliki, yaitu menjahit. Setiap orang, Tuhan pasti telah memberikan talenta kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah talenta kita? Apakah yang talenta kita, dan bagaimana sikap kita dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita? Karena Tabita hanya memiliki satu talenta, tetapi dengan satu talenta dia bisa memaksimalkan talenta yang dimiliki untuk memberkati orang lain. Nah, bagaimana sikap kita dengan talenta yang ada yang kita miliki? Yaitu yang pertama, jangan iri dengan orang yang memiliki lebih dari satu talenta. Sebab dengan satu talenta saja kita bisa berkarya. Yang kedua, jangan diamkan talenta yang sudah diberikan kepada kita, tetapi gunakan secara semaksimal mungkin. 3. Gunakan talenta untuk menolong orang lain. Dengan demikian kita memenuhi maksud Tuhan. Karena kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, konsep yang tertanam di banyak orang Kristen saat ini adalah orang baik seharusnya mendapatkan sesuatu yang baik. Orang baik seharusnya mendapatkan kemudahan. Orang baik pasti mendapat pertolongan ketika menderita. Maka banyak orang heran ketika melihat kenyataan ada orang baik yang tidak mendapatkan pertolongan. Tabita meninggal ketika lagi aktif-aktifnya melayani Tuhan, yaitu dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang kurang mampu. Tabita sakit
dan meninggal, menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang penuh keterbatasan. Tabita sakit dan meninggal bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dia. Kadang-kadang kita berpikir kasih Tuhan tak selamanya ditujukan dengan menyembuhkan orang sakit. Kadang-kadang kita dalam permasalahan seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Kita berkata kadang-kadang, Tuhan kok nggak kasihan sama saya? Tuhan kok tidak mengasihi saya? Saya udah sakit lama. Saya sudah berdoa, saya sudah berobat tetapi belum sembuh. Paulus dalam 2 Korintus dikatakan bahwa dia mempunyai suatu penyakit. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan angkat sakit ini daripada saya. Tetapi Tuhan berkata apa? Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus Tuhan menaungi aku. Luar biasa. Ketika Tabita sakit dan meninggal, kita belum tahu maksud Tuhan. Ternyata kisah ini belumlah lengkap. Tabita dibangkitkan oleh Petrus. Adalah kisah hidup Tabita selanjutnya. Baru setelah kisah kebangkitannya tersebut terlihat maksud Tuhan seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita yang tadi dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Di situ dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya. Luar biasa. Ternyata ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik apa yang kita alami. Ketika janda-janda itu menangis kepergian Tabita, mereka menyesal kenapa orang baik begitu baik cepat diambil oleh Tuhan. Tetapi ada maksud Tuhan. Petrus datang dan membangkitkan Tabita. Dengan kebangkitan Tabita itulah maka banyak orang semakin percaya, banyak orang semakin bertobat. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin saat ini punya permasalahan, percayalah Tuhan punya rencana yang indah. Jika kita belum dijawab doa, kita tetap yakin karena Tuhan kita adalah penolong yang luar biasa. Dengan kebangkitannya, artinya Tabita mempunyai kesempatan kedua untuk berbuat banyak kebaikan lagi. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tabita hanyalah orang biasa, tetapi dia bisa dimasukkan dalam kitab, menjadi tokoh inspirasi banyak orang Kristen. Yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini adalah apa talenta kita. Sudahkah kita memaksimalkan talenta yang ada pada kita? Sudah berapa kali kita dibangkitkan dari persoalan kita? Sudah berapa kali kita dibangkitkan dalam usaha kita? Artinya, Tuhan mau memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tabita hanya mempunyai satu talenta, yaitu ia menjahit. Tetapi dia melakukan dengan tulus hati. Dia memberikan kepada orang-orang yang tepat, orang-orang janda, orang-orang yang tidak mampu, dia memberikan. Dan ia menjadi tokoh inspirasi. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Kita boleh introspeksi diri kita, apa talenta kita. Dan apakah kita sudah memaksimalkan talenta yang kita miliki. Mungkin kita mempunyai talenta untuk bermain musik, marilah kita bermain musik. Jika kita mempunyai talenta dengan suara yang indah, marilah kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan masih banyak lagi. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Tapi kadang-kadang kita masih saja iri. Seolah-olah kita katakan, dia kenapa masih mempunyai 2 talenta sedangkan saya punya 1 talenta. Hei saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Ingat, dengan 1 talenta saja kita pasti bisa. Kenapa? Jangan pernah mengeluh. Tetapi mari kita maksimalkan talenta yang ada pada kita. Demikian jauh firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur hamba naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan ini boleh menjadi inspirasi bagi kami. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk memaksimalkan talenta yang ada pada kami sehingga boleh memberkati banyak orang ya Bapa. Tuhan berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada pergumulan, Tuhan Bapa berkati, Bapa kuatkan, Bapa berikan kekuatan agar mereka boleh melewati setiap permasalahan yang ada. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Terpuji untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.